Pak, apakah orang dengan diagnosa depresi mayor penting mendapatkan support system? Oke, kita bahas ya. Ya, kalau pertanyaannya penting atau tidak, semua masalah psikologi itu pada dasarnya penting untuk mendapatkan atau punya support system yang baik. Support system yang baik itu terdiri dari apa saja? Pertama, kita harus punya hubungan yang baik dengan diri sendiri dulu. Pertama itu ya. Kemudian kita juga harus punya kemampuan yang baik dalam sosial. Karena support system itu artinya kita punya orang lain. Bukan cuma bergantung sama diri sendiri gitu. Tapi hubungan dengan diri sendiri juga harus baik. Artinya harga diri juga harus ditingkatkan, kemampuan diri ditingkatkan, kemampuan sosial diri juga ditingkatkan. Banyak hal yang harus kita tingkatkan supaya apa? Supaya kita kalau minta sesuatu atau kita minta bantuan sama orang itu punya kemampuan itu gitu. Kemudian kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya orang tua, kita punya pasangan, kita punya akses ke kesehatan mental, itu juga support system gitu. Kita punya tempat-tempat tertentu untuk mencurahkan hati kita yang bisa mendukung kita ketika kita membutuhkannya. Itulah support system. Misalnya kita lagi ngedown banget, kita lagi butuh tempat untuk mencurahkan isi hati kita, keluh kesah kita, tapi malah dihakimi, itu kan bukan support system gitu loh. Makanya ini penting sekali. Bukan hanya depresi mayor yang butuh seperti ini, tapi semua permasalahan psikologi, permasalahan mental, bahkan hanya masalah stres akut saja, kita butuh itu gitu loh. Bukan cuma depresi mayor, kalau depresi mayor itu sudah yang cukup parah gitu kan ya. Semua butuh. Tentunya depresi mayor ya butuh, penting mendapatkan support system, tapi semua juga butuh gitu. Ya. Jadi buat apa support system itu ada? Untuk menjaga kewarasan kita. Seringkali kita itu kalau memendam apa-apa sendiri, nyelesain masalah sendiri, kemudian kita nggak punya teman untuk diskusi, nggak punya tempat yang aman untuk mencurahkan ini, kita jadi overthinking, kita jadi bingung ini harus bagaimana, karena kita sendiri mungkin tidak punya kemampuan decision making atau pengambilan keputusan yang baik sehingga kita butuh bantuan orang. Tapi masalahnya kita nggak punya support system itu, entah karena satu dan lain hal, entah karena teman-temannya toksik kah, atau kita korban bullying kah karena ada masalah tertentu, apakah mereka judgmental kah. Nah makanya support system salah satunya yang sering orang gunakan adalah akses ke kesehatan mental, yaitu konseling di puskesmas misalkan yang terjangkau, atau mungkin konseling online dengan psikolog-psikolog yang kalian temukan di online, atau mungkin di dekatmu ada biro psikologi. Itu support system gitu loh. Kamu mampunya yang mana ya, silahkan kalian pilih gitu ya. Nah, kalau kalian punya akses itu, kamu punya tempat di mana kamu bisa mencurahkan isi hatimu tanpa harus takut dihakimi, seharusnya. Tapi ini juga yang akhirnya saya keluhkan gitu ya. Banyak pasien saya yang mengeluhkan kalau datang ke psikolog itu malah dihakimi. Nah, itu yang saya sayangkan. Padahal seharusnya psikolog itu tidak boleh untuk menghakimi. Ya, minimal saya mencoba untuk menerapkan itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Orang dengan diagnosa depresi mayor itu penting mendapatkan support system atau tidak, ya tentu saja penting sekali gitu. Penjelasannya tadi di awal sudah saya berikan, jawabannya penting sekali. Oke, tapi bukan hanya untuk satu masalah mental yaitu depresi mayor, tapi semua masalah psikologi memang harus kita support gitu ya. Gini, support system itu memang apa ya, harus dibangun gitu, bukan tiba-tiba ada. Mulai dari mana? Mulai dari dirimu sendiri. Kalau misalkan kamu sendiri tidak punya hubungan yang baik dengan dirimu, kamu punya support system yang seperti apapun, mental nanti. Orang mau bantuin, mental. Kamunya mungkin ada penolakan atau bagaimana. Jadi saya bilang mulai dari diri sendiri dulu. Kamu terima dulu dirimu, supaya orang itu juga masuk gampang gitu, memberikan pengaruhnya kepada dirimu. Jadi kamu juga nggak menolak, kamu nggak mementalkan orang-orang itu, kamu nggak
mendorong orang-orang itu menjauh gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, dia malah menghindar gitu untuk support sistemnya itu masuk gitu, dan nggak mau lah intinya begitu. Nah, mulai dari diri sendiri, nanti orang-orang itu akan mulai pelan-pelan mencoba untuk masuk menjadi support sistemmu, atau kamu mencari mereka, ya kamu terima gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk jawabannya untuk pertanyaan ini. Semoga bisa membantu, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.